Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Gus Miftah didatangi sosok Nyi Roro Kidul. Mbah Ilo sempat mau berbicara, itu sosok yang lebih dari Nyi Roro Kidul. Nah, panjenengan ini bisa jelaskan, Mbah Ilo? Ya, itu bisa jadi antara iya dan tidak, karena bisa juga itu efek kamera ya. Nah, kalau menurut penerawangan saya, Gus Miftah ini memang dia memiliki kelebihan atau memiliki kesaktian juga ya. Ya, untuk penampakan di Lampung yang mirip Nyi Roro Kidul kan itu dari konfirmasi, Mbak Lo. Itu hanya jemaah yang hadir di situ yang pakai belangkon, ternyata itu laki-laki tuh. Jadi efek kamera saja. Apakah memang efek kamera saja, Mbak Lo? Menurut Mbak Lo penampakan itu? Ya, sebenarnya sih begini. Kalau menurut saya sih dia bisa juga ya menjumpai sosok Kanjeng Ratu begitu ya. Namun yang di kamera itu kalau menurut saya itu sih hanya sebuah efek atau sebuah seperti yang bukan real gitu ya. Oke. Nah itu. Jadi dari kamera handphone ya, Mbak Lo ya. Karena apa ya, pembiasan cahaya mungkin atau apa gitu ya, Mbak. Iya, seperti itu. Oke. Jadi panjenengan bilang tadi ada sosok yang memang mengikuti Gus Miftah, karena Gus Miftah juga bukan orang sembarangan. Iya. Panjenengan jangan asal ngomong apa rupanya makhluk itu. Ya. Apa benda itu kira-kira? Kalau yang saya lihat ya, Gus Miftah ini bukan benda, tapi dia ada sosok pendamping gitu yang di belakang ya. Nah itu sepertinya kalau saya lihat sih macam dia berjenggot panjang, rambut putih gitu ya. Kalau saya lihat ya seperti itu. Ya mungkin kalau dulunya dia kesaktiannya sangat luar biasa juga ya semasa hidupnya gitu. Itulah mungkin yang berarti orang tua atau kiai. Ya, orang tua seperti kiai gitu. Oh, berarti sama-sama Mas Bek semalam, Mbak Ilo. Kemarin Mas Bek bilang Mas Roy bilang itu memang kiai yang ikut sama Gus Miftah. Ya, itulah. Jadi kalau ada sosok perempuan yang ikut sama dia, itu ada nggak, Mbak Ilo kira-kira? Kalau perempuan saya lihat ya dari mata batin saya itu tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke. Apa yang dasar Mbak Ilo nggak ada? Dia kan seorang pendakwah muslim. Ya. Jin kan ada di dunia, Mbak Ilo. Ya. Cuman dia tinggal di dimensi berbeda, di alam gaib. Ya. Kata Mas Roy kemarin, tidak memungkiri adanya jemaah jin muslim yang ikut serta. Ya, saat Gus Miftah itu berdakwah, itu gimana, Mbak Ilo? Ya, jin ini kan ada juga jin Islam. Bahkan jin pun ada juga yang mengerjakan ibadah sholat seperti itu ya. Tidak semuanya sama seperti kita. Kita ini ya ada yang muslim, ada yang tidak, kan seperti itu juga. Sama, tinggal lagi wujudnya kalau manusia ini kan nampak gitu ya, nyata ya. Kalau seperti bangsa jin ini dia tidak terlihat oleh mata seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Ilo memang ada ya sosok-sosok mungkin yang bukan hanya lelaki tapi wanita, cuman semata-mata dia hadir untuk melihat dakwah dari Gus Miftah. Ya, itu bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi. Nah, ini kaitannya Mbak Ilo jika dilihat ya. Oke, kejadian di Lampung kemarin itu hanya biasan cahaya dari kamera. Nah, mungkin Mbak Ilo ada nggak mengetahui atau menerawang Gus Miftah ini ada pernah berhubungan atau pernah berjumpa atau pernah gimana sama yang namanya Ratu Nyi Roro Kidul? Ya mungkin kalau menurut saya sih dia tidak begitu tidak begitu mengopeni gitu ya tentang Kanjeng Ratu ini, karena dia begini ya, tidak menuntut ilmu sama si perempuan Kidul itu, Mbak ya. Iya, tapi dia bisa seandainya ingin bertemu kepada Kanjeng Ratu ini, dia bisa bertemu dan bisa memanggil. Cuman kalau yang saya lihat dia tidak mau melakukan itu. Belo Gus Miftah menolak untuk berkomunikasi dengan sosok Nyi Roro Kidul karena Nyi Roro Kidul menganut ilmu hitam. Itu benar nggak? Ya begini, kebanyakan ya kalau Kanjeng Ratu ini biasanya kita yang seperti memuja, meminta kekayaan, meminta apa, ya tujuannya kita nanti lupa kepada Sang Pencipta seperti itu. Jadi kita
melupakan Tuhan lah, arti kata seperti itu. Berarti memang benar apa yang diduga, Nyi Ratu Kidul itu emang ilmu hitam, mentok-mentoknya ilmu hitam. Ya. Kita mengenal sosok Nyi Roro Kidul tumbal loh, Mbak Lo. Iya. Tumbal, sesajen dan lain-lainnya itu kan udah keluar itu. Gak mungkin sosok Gus Miftah mengidolakan sosok yang seperti itu. Dia bukan mengidolakan, tapi kalau menurut saya sih, dia sebatas bagaimana ya? Kita ini sebagai berteman gitulah, andai katanya gitu. Oke, berteman. Berteman. Anda jangan memusuhi saya pun tidak memusuhi Anda. Seperti itulah ceritanya, seperti itu. Tapi saya oke kan kehadiran Anda gitu mungkin ya, Mbak? Iya, dia ada batas-batasnya gitu. Oke, jadi kalau Gus Miftah batasannya ada ya sama Nyi Ratu Kidul gitu ya? Ada. Oke, ini kan penampakan ini terkait sama menjelang malam 1 Suro kemarin, Mbak Lo. Iya. Yang tanggal 20-21 kemarin. Nah, itu kejadiannya beberapa hari sebelumnya. Nah, itu sangat menghebohkan jagat medsosan gitu, Mbak Lo. Iya. Gus Miftah ya. Mbak Lo sendiri selain kiai tadi, Mbak Lo, orang kiai yang sama Gus Miftah siapa lagi, Mbak Lo, yang sering mungkin berkomunikasi sama dia? Ya, banyak juga sih, seperti yang menjaga-menjaga foto-foto ataupun gambar-gambar yang ada di museum itu ya. Nah, itu dia mungkin sudah sering ya berjumpa dengan Kanjeng Ratu tersebut. Namun dia di situ dia pun menggunakan batasan-batasan juga. Maksud Mbak Lo kayak mana ini? Saya tadi tanya, ya, siapa selain kiai yang sering berkomunikasi dengan Gus Miftah? Berarti ada nggak makhluk lain yang gaib yang sama Gus Miftah? Begini, kalau kiai-kiai yang lain pun ada juga ya, tapi itu kita tidak sebutkan namanya. Dan banyak juga ya orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu tersebut. Nah, maksudnya Belo yang sama Gus Miftah? Yang sama? Ya. Iya. Ya. Kalau saya lihat sih ada banyak juga. Ada juga? Ada. Oke, tapi Belo bisa sebutkan nggak di sini siapa sosok yang sama Gus Miftah ini selain kiai-kiai yang tadi? Ya, itu tidak perlu kita sebutkan namanya. Kenapa Mbak Elo menolak untuk menyebutkan? Ya, nanti begini ya. Nanti mereka ini tersinggung ya. Nanti dikirain dia ini... Dikirain nanti mungkin Mbak Elo sok tahu gitu? Bukan begitu. Nanti dikirain dia ini menganggap, kita anggap ya gitu. Seolah-olah dia ada berhubungan dengan Kanjeng Ratu begitu. Oke, misalkan Mbak Elo ngomong-ngomong kayak gini, Mbak Elo takut nggak sama yang penjaganya Gus Miftah? Tahu nggak Mbak Hilo nyeritain dia? Ya, setahu tahu saya sih. Kalau Kan Mbak begini. Tujuan kita kan tidak menjelek-jelekkan atau mencari permusuhan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita ingin mencari permusuhan kepada Gus Miftah ya, nah bisa saja kita langsung diserang dengan sosok gaib yang ada di belakang dia. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kita di sini karena tidak ada untuk bermusuhan ya, ya mungkin aman-aman saja. Oke, tapi emang ada serangan jika kita terlalu ngopenin yang gaibnya itu dari Gus Miftah? Ya, itulah yang namanya serangan melalui kebatinan atau serangan gaib ya, dari belakang ya. Itu makanya seperti... kalau menurut saya Mbak Elo tahu tuh ada kiai yang bersama Gus Miftah. Kenapa panjenengan seolah-olah mengibarkan itu sebagai suatu gerbang? Kalau kita melewati gerbang maka akan ada permusuhan, akan ada ya begini, ya tidak semuanya di gerbang itu menganggap musuh. Itu tergantung kehadiran kita. Apakah kehadiran kita untuk mencari lawan atau mencari teman? Nah, kalau kita mencari lawan, maka terjadilah pertempuran. Nah, apabila kita berteman, nah itu mungkin semakin akrab seperti itu. Oke, dan Mbak Hilo belum begitu kenal sama sosok kiai itu? Yang sama Gus Miftah? Ya, saya sekedar dari penerawan saya sih tahu gitu ya. Tapi cuman ya di sini saya tidak menganggap itu musuh, cuman menganggap seperti sahabat begitu. Oke, Mbak Elo.